maupun literasi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian perguruan tinggi juga perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Jadi lebih kepada kalau era industri 4.0 itu adalah menjawab kebutuhan dari masyarakat, menjawab kebutuhan dari industri. Jadi sekarang intinya itu tidak ada kurikulum prodi yang berdiri sendiri ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita berkolaborasi dengan prodi lain menghasilkan learning outcome itu yang lebih bermanfaat untuk lulusan program studi kita semua. Ya, jadi tidak ada prodi yang fanatik dengan bidang ilmunya sendiri. Saya dari teknik mesin, background saya adalah dari teknik mesin. Jadi sekarang mahasiswa saya itu tidak hanya melulu belajar tentang teknik mesin. Mereka juga harus mengetahui, memahami apa itu yang disebut dengan artificial intelligence, ya, IoT dan sebagainya, machine learning, apalagi di mesin itu semua proses manufaktur sekarang dikerjakannya oleh robot, oleh sistem informasi, di mana semua proses bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ya, jadi tidak ada yang fanatik dengan bidang ilmunya sendiri. Teknik mesin adalah yang paling bagus, tidak. Ya, itu adalah dasar pemikirannya kenapa kurikulum itu harus dimutakhirkan. Nah, landasan penyusunan kurikulum ini landasannya ada 5, yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, dan historis. Ya, kalau yuridis itu adalah yang hukum ya, itu lebih kepada bagaimana dasar-dasar hukum itu yang menjadi dasar penyusunan kurikulum. Filosofis itu lebih kepada prinsip-prinsip filsafat yang digunakan untuk penyusunan kurikulum. Sosiologis itu lebih kepada hubungan sosial dengan masyarakat, bagaimana menjawab tantangan masyarakat dalam penyusunan kurikulum. Kemudian psikologis itu lebih kepada bagaimana sumber daya manusia, mental manusia itu siap menerima perubahan, dan historis itu adalah kita harus mengetahui dari mulai awal kurikulum itu dibentuk, kemudian penyesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, dan penyesuaiannya juga dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang yuridis di sini, khususnya yang yuridis, nanti kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun nomor 53 tahun 2023. Sistemnya masih sama ya Bapak Ibu, itu kita menggunakan pendekatan outcome based education ya, di mana outcome based education ini dibagi menjadi 3 ya. Kurikulumnya itu adalah OBC, itu adalah bagaimana kurikulum itu dikembangkan berdasarkan learning outcome. Learning outcome di sini itu maksudnya adalah capaian pembelajaran lulusan. Nanti akan saya sampaikan CPL berdasarkan Permendikbud Ristek yang terbaru seperti apa. Kemudian learning teaching di sini, Bapak Ibu, outcome based learning teaching itu bagaimana dosen itu mengajar sehingga CPL-nya itu bisa sampai ke mahasiswa. Kemudian outcome based assessment dan evaluation itu bagaimana capaian pembelajaran itu bisa dijamin pencapaiannya. Ya, capaian pembelajaran lulusan itu bisa dijamin pencapaiannya itu melalui standar yang seperti apa. Ya, kalau kita melihat dari atau mengacu program studi itu kepada akreditasi internasional, itu pendekatannya tetap OB, ya, tetap OBE. Jadi tidak salah dari awal kita menyusun kurikulum itu berdasarkan outcome based education. Nah, eh, sebelum ini mungkin saya sampaikan dulu ya, karena ini ada kaitannya dengan SNPT ya. Oke, saya cari. Ini Bapak Ibu ya. Capaian pembelajaran lulusan, karena kaitannya adalah dengan kurikulum, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perubahan apa yang terjadi atau perbedaan apa antara SNPT nomor 3 tahun 2020 dengan
Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, kalau kita lihat ini tentangnya adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tetapi di dalamnya itu ada standar nasional, kemudian ada akreditasi, ada proses pembelajaran, dan seterusnya. Jadi ini lebih lengkap dan lebih terintegrasi. Ya. Kalau kita lihat di capaian pembelajaran di sini, Bapak Ibu, capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk setiap program studi itu mencangkup kompetensi yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kecakapan, keterampilan spesifik, dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu. Dan yang kedua harus mencakup kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi. Dan yang keempat, kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini yang harus tercakup dalam capaian pembelajaran. Tapi ada perbedaannya Bapak Ibu di sini. Eh, ini capaian pembelajaran yang dimaksud dalam pasal sebelumnya tadi disusun oleh UPPS. Kalau sebelumnya yang SNPT nomor 3 tahun 2020 itu masing-masing prodi punya CPL-nya sendiri-sendiri. Ya, yang mengacu kepada SNPT nomor 3 tahun 2020. Jadi CPL itu Bapak Ibu itu ada yang disebut dengan sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Sikap dan keterampilan umum itu diambil dari SNPT nomor 3 tahun 2020, sedangkan pengetahuan dan keterampilan khusus itu ditentukan oleh prodinya masing-masing di luar melebihi SNDikti. Jadi CPL dengan standar yang lama itu disusun oleh prodi, sedangkan sekarang disusun oleh UPPS. Jadi kalau Fakultas Agama Islam nanti akan menyusun dokumen kurikulum, pertama kali yang harus dirumuskan itu adalah capaian pembelajaran lulusannya dulu oleh UPPS, oleh fakultas yang nanti bisa diinformasikan, disosialisasikan untuk semua program studi atau jurusan yang ada di fakultas Bapak Ibu. Ya. Jadi disusun oleh UPPS dengan melibatkan pemangku kepentingan dan atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk pembentukan CPL oleh UPPS ini adalah visi misi perguruan tinggi KKNI. Ya, ternyata KKNI ini masih menjadi acuan yang paling mendasar. Kemudian perkembangan IPTEK, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi. Jadi artinya CPL nanti harus dirumuskan secara garis besar itu mencakup keilmuan seluruh program studi yang ada di Fakultas Agama Islam. Ya, itu yang harus dirumuskan oleh UPPS. Kemudian kompetensi utama lulusan program studi. Kompetensi utama lulusan program studi juga harus mencakup seluruh program studi yang ada di Fakultas Agama Islam dan kurikulum program studi sejenis ya. Jadi dan ini artinya harus melibatkan pemangku kepentingan ya, pemangku kepentingan dan atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Kemudian CPL itu nanti harus diinformasikan kepada mahasiswa. Kemudian CPL itu disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi, itu yang disebut dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti saya akan memberikan contohnya langsung ke RPS ya, Bapak Ibu, bagaimana CPL disusun, kemudian CPMK-nya disusun. Mata kuliah yang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas tadi memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. Jadi capaian pembelajaran lulusan dirumuskan oleh PPS, kemudian Prodi itu membreakdown atau menurunkan CPL itu ke dalam CPMK setiap mata kuliah yang ada di Prodi Bapak Ibu. Nah ini capaian pembelajaran menjadi tujuan belajar, oke. Oke ya, cara menilai ketercapaian. Nah,
Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Jadi penting untuk merumuskan terlebih dahulu capaian pembelajaran. Penilaian formatif itu bertujuan untuk, jadi penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa itu bisa berbentuk formatif dan bisa berbentuk sumatif ya. Kalau penilaiannya sifatnya adalah formatif, itu artinya harus bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada para mahasiswa untuk bisa memenuhi capaian pembelajarannya ya. Kalau yang sumatif itu ya dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, proyek dan sebagainya ya. Ini enggak penting, ini masih sama, ini juga masih sama. Mengacu capaian pembelajaran masih sama. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang membedakan sekarang dengan yang sebelumnya itu adalah capaian pembelajaran itu disusun oleh UPPS. Kita kembali ke slide ini Bapak Ibu. Dalam menyusun dokumen kurikulum, Bapak Ibu, kita mengacu sampai dengan sekarang ini ya, kita mengacu kepada apa yang harus dipenuhi dalam akreditasi program studi maupun institusi sebetulnya. Ya, jadi apa yang nanti saya sampaikan di sini ataupun apa yang ada di dalam buku yang tadi saya sampaikan itu juga dasarnya adalah pemenuhan akreditasi program studi. Jadi artinya Bapak Ibu ya saya selalu menyampaikan kepada eh, audiens ya kepada perguruan tinggi di mana saya sebagai narasumber kurikulum, dokumen kurikulum itu cukup tebal dan sangat lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu kena asesmen lapangan, ya asesmen lapangan oleh LAM ataupun oleh BAN, semua kriteria pendidikan itu bisa dijawab hanya dari satu dokumen tersebut yang tebal. Jadi kita tidak usah mencari-cari. Biasanya kalau asesmen lapangan tuh panik ya. Wah, dokumen ini ada di mana? Dokumen ini ada di mana? Tadinya ada di tempat laci tertentu, ternyata kita buka kok nggak ada. Itu karena panik ya. Tapi kalau kita sudah menyusun dokumen kurikulum selengkap-lengkapnya, semua pertanyaan tentang kriteria pendidikan bisa dijawab dari dokumen tersebut. Ya, terutama di RPS-nya. RPS itu penting ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan bukan SNPT, Permendikbud tadi nomor 53 tahun 2023. Apakah masih linear? Ya, kita kalau bicara sekarang harus kerja kita tidak sia-sia ya. Kerja kita supaya tidak sia-sia kita mengacu kepada yang terbaru. Apakah masih linear? Menurut saya masih. Karena kebetulan saya asesor dari LAM Teknik ya. LAM Teknik itu akan menyusun juga standar yang baru tentang LAM. Ya, tetapi tentang LAM Teknik ya, untuk standar LAM Teknik. Akan tetapi LAM Teknik tidak merubah banyak ya, karena dari penjaminan mutu pendidikan tinggi tadi hampir sama ya, malah lebih detail. Jadi kalau Bapak Ibu punya dokumen kurikulum, punya pedoman akademik ya, Bapak Ibu, pedoman akademiknya juga tolong di-adjust ya, tolong disesuaikan dengan Permendikbud 53 tahun 2023. Karena itu lebih detail ya, di situ ada bagaimana kita harus menilai hasil belajar mahasiswa ya, kemudian bagaimana cara dosen menyampaikan perkuliahannya, metodenya, sampai dengan penyusunan tugas akhir ya. Yang kemarin ribut itu tidak ada skripsi dan sebagainya. Ternyata kalau kita pahami, Bapak Ibu pahami, tugas akhir masih tetap ada, tetapi bisa dalam bentuk skripsi, project, atau prototype. Ya, ini sekalian ya Bapak Ibu, saya stop share dulu. Sebentar. SNBP. Ya. Ini kan ini meskipun lebih singkat ya nomor 53 tahun 2023 tetapi menurut kami ini lebih lebih dalam ya. Ini kalau kita lihat nah ini
Punten di Fakultas Agama Islam itu jenjangnya S1, S2 atau ada vokasional ya, Pak Ferry? Eh, tiga ada 4 prodi Bu, 3 prodi S1, 1 prodi magister. Jadi S1 dan S2. Oke. Ya, ada pendidikan agama Islam, ada Oke. manajemen pendidikan Islam, Hmm, pendidikan Islam anak usia dini, dan jenjang magisternya ada pendidikan agama Islam. baik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok, atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Ya, jadi ini harus ditetapkan dulu oleh standar perguruan tingginya. Ya, standar pendidikan perguruan tingginya harus menentukan dulu. Ini tugas akhirnya mau dalam bentuk apa? Ya, jadi ini kita memang agak merombak ya Bapak Ibu, agak merombak standar perguruan tingginya, standar pendidikan, standar penelitian, standar PKM itu sedikit dirombak. Ya, contohnya adalah untuk pendidikan, di situ dipastikan bentuk tugas akhirnya itu dalam bentuk apa. Ya, oh kami lebih kepada skripsi, ya monggo silakan. Ya, itu dilihat dari tadi kurikulumnya mendukung itu atau tidak. Ya, tapi yang perlu disampaikan kepada para mahasiswa itu begini ya Bapak Ibu. Kadang-kadang mahasiswa menganggap itu gampang. Kalau skripsi itu mereka pikir itu susah, nulis susah. Udah kalau gitu prototype aja nggak usah skripsi. Jangan salah. Prototype itu tidak sekedar hanya mahasiswa buat alat selesai. Prototype itu juga pasti ada laporan kan, ada laporan kegiatan, ada laporan spesifikasi prototipenya. Kemudian ada juga latar belakang kenapa prototipe itu dibutuhkan, kenapa prototipe itu dibuat, ya. Jadi mahasiswa mau nggak mau juga menulis, ya tidak hanya skripsi, hanya mungkin bedanya skripsi itu lebih kepada basic science-nya itu banyak, ya. Kalau prototipe itu lebih kepada terapan ya, tetapi tetap ada yang harus ditulis oleh mahasiswanya, yang artinya mahasiswa juga harus mempunyai kemampuan menulis secara ilmiah dengan memperhatikan kaedah-kaedah penulisan ilmiah. Demikian juga dengan proyek, ya. Proyek pun apalagi proyek harus dituangkan ke dalam satu tulisan, ya, bahwa proyek yang dikerjakan bentuknya seperti apa. Ya, kemudian mitra yang dilibatkan itu lebih kepada spesifikasi pekerjaannya apa. Ya, kemudian masalah yang dihadapi mitra itu apa. Solusi penyelesaian masalah atau penyelesaian proyeknya itu harus diuraikan. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa senang prototipe aja selesai tidak. Ya, jadi tetap ada kemampuan mahasiswa untuk menulis ya. Kemudian kalau dari sama ya kalau untuk magister itu juga ini ya tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Ya, jadi mari kita tentukan dulu standar pendidikan di perguruan tinggi Bapak Ibu tuh ingin memberikan tugas akhirnya dalam bentuk apa ya. Oke, kita kembali lagi. Ini punten ya, saya bolak-balik ya, Bapak Ibu. Nah ini, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dokumen yang nanti akan kita susun, Bapak Ibu susun. Tapi sebelumnya saya bisa bisa bertanya dulu ya, Pak Ferry atau Bapak Ibu sekalian. Ya, Ini penyusunan kurikulum yang pertama atau sudah dimutakhirkan? sudah beberapa kali mengalami pemutakhiran, Bu. Tapi ya mungkin Oke, sekarang karena mungkin ada perubahan dengan aturan baru berkaitan dengan pengembangan kurikulum, jadi kita tetap mengadaptasikan dengan hal-hal yang baru yang sekarang muncul gitu. baik ya, terutama yang tadi ya, nomor 53 tahun Betul, Bu. 2023. Kemudian nanti saya sampaikan ada inovasi pembelajaran. Itu yang harus Bapak Ibu eh, terapkan. Tapi intinya yang sebelumnya udah OBE ya, Pak.
Iya Bu, sudah Sudah berjalan OBE OBE. ya? Oke, berarti saya tidak usah terlalu lama di OBE ya. Artinya teori tentang OBE itu sudah tahu ya. Oke. Tapi saya sedikit singgung saja ya. Jadi jika Bapak Ibu kurikulum yang sebelumnya itu belum selengkap ini, ya, tolong dilengkapi karena tujuannya adalah ketika Bapak Ibu kedatangan asesor, entah itu dari BAN atau LAM, itu kriteria pendidikan itu bisa dijawab semua pertanyaannya dari satu dokumen kurikulum yang lengkap, ya. Jadi di dalam dokumen itu ada identitas, evaluasi kurikulum dan tracer study, landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, rumusan VMTS dan University Value, rumusan standar kompetensi lulusan, itu yang dinyatakan dalam CPL tadi ya, tapi kita mengacu kepada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, di standarnya ditentukan dulu. Jadi ini SPMI-nya juga kerja keras ya sekarang. Jadi udah mulai dari sekarang itu menyusun standar-standar baru. Ya, jadi kita melangkahnya kalau dari awal tentukan dulu standarnya apa. Atau kalau misalnya mau ada perguruan tinggi yang pernah waktu itu saya hadir di situ, itu mau menentukan VMTS yang baru, monggo silahkan. VMTS-nya harus segera dirumuskan dulu, karena itu nanti dampaknya banyak ke dalam kurikulum, penentuan CPL, ya, dan seterusnya. Kemudian ada penetapan bahan kajian dulu, kemudian penetapan mata kuliah, dan bobot SKS-nya, matriks dan peta kurikulum, RPS, rencana implementasi yang MBKM, kemudian mekanisme pelaksanaan kurikulum. Ya, yang kurang lebihnya kalau mengacu pada akreditasi itu harus ada seperti itu. Dan tahapannya Bapak Ibu, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah menetapkan profil lulusan. Di Fakultas Agama Islam ingin menghasilkan lulusan yang profilnya seperti apa. Jadi profil itu adalah bidang pekerjaan yang linear dengan bidang ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa tersebut. Ya, dari situ kemudian profilnya itu dideskripsikan, misalnya sebagai konsultan ya atau sebagai tenaga ahli. Saya kurang paham ya kalau pelajaran agama Islam. Jadi kalau di kami itu sebagai konsultan atau tenaga ahli bidang teknik mesin. Itu dideskripsikan pekerjaannya apa. Ya, itu di breakdown lagi pekerjaannya apa. Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan itu harus seperti apa. Kemudian dari profil diturunkan menjadi CPL yang ditentukan oleh UPPS, kemudian penentuan bahan kajian, dan pembentukan mata kuliah yang sebelumnya itu ada CPMK-nya. Ya, jadi ini mata kuliah hubungannya dengan CPL, di mana mata kuliah itu ada bahan kajian dan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. CPL-nya pun, oh ya, Bapak Ibu CPL-nya itu yang sebelumnya kan ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Bagaimana yang sekarang ini? Itu tidak di breakdown ya. Kalau kita baca itu tidak di breakdown sampai sedetail ini, tetapi tadi harus mengacu pada beberapa poin. Ya, ada beberapa poin tadi ada 8 atau 7 poin ya. Jadi itu bisa CPL-nya satu misalnya CPL-nya 5 ya. Jadi sekarang lebih ringkes ya. CPL-nya 5, tetapi 5 itu sudah masuk di situ sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya. Jadi tidak dibagi lagi, yang penting adalah memenuhi 8 poin yang tadi. Ya. Kemudian kita juga harus membentuk, pasti Bapak Ibu kalau dari kurikulum yang sebelumnya sudah berbasis OBE, kita harus membuat matriks CPL dengan bahan kajian. Ya, bahan kajian tentukan dulu. Bahan kajian itu adalah body of knowledge ya. Jadi bahan kajian itu body of knowledge adalah bidang ilmu ya atau keilmuan yang harus menjadi acuan pada proses pembelajaran. Misalnya kalau di teknik mesin itu bahan kajiannya itu ada manufaktur, ada konversi energi, dan ada konstruksi mesin. Itu bahan kajiannya, ya. Nah, bahan kajiannya itu bisa dibagi lagi menjadi atau dipetakan, ya. Misalnya bahan kajian 1 itu memenuhi CPL yang mana. Ini saya masih pakai buku yang lama, ya. Buku yang tadi saya sampaikan itu belum ada revisinya, jadi masih ada sikap, pengetahuan kan. Kalau yang sekarang ini CPL-nya
jadi satu, tetapi sudah mencakup ada pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Lebih ringkes, ya, lebih ringkes, tetapi lebih komprehensif, ya. Nah, kemudian ada matriks, Bapak Ibu juga pasti sudah mengerjakan ini ya, matriks CPL dengan mata kuliah, ya. Jadi ini adalah fungsinya adalah untuk mengetahui bobot SKS-nya. Contohnya ya Bapak Ibu, ada mata kuliah 3, dia hanya bisa atau CPL yang bisa memenuhi mata kuliah 3 itu cuman S1 dan KK2. Kemudian mata kuliah 4 juga P2 dan KU2. Nah, ini bisa digabung ya Bapak Ibu kalau mata kuliah seperti ini. Ya, jadi minimal itu ada 4 CPL yang bisa didistribusikan pada mata kuliah. Nah, kalau ada mata kuliah yang tidak ada CPL-nya, itu boleh dihapus. Jadi artinya mata kuliah ini sebetulnya boleh tidak ada, karena tidak ada CPL yang bisa dipetakan pada mata kuliah tersebut. Ya. Nah, hasil dari penggabungan yang tadi dan penghapusan mata kuliah yang tadi adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya minimal ada 4 lah CPL yang bisa dipetakan kepada mata kuliah. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa bobot SKS-nya. Makin banyak CPL yang bisa dipetakan ya, otomatis ya bobotnya itu akan besar. Tapi perhatikan Bapak Ibu ya, pembobotan juga harus memperhatikan proses dari pembelajarannya. Di mata kuliah kami, di prodi kami itu tidak ada yang sampai 4 ya. Maksimum itu adalah 3. Ya, nanti dipisahkan aja, misalnya kalau ada praktikum dipisahkan dengan SKS-nya tersendiri. Ya, seperti itu. Nah, setelah CPL, kemudian kita menetapkan yang disebut dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, ini adalah CPL yang bisa dibebankan kepada mata kuliah. Kita nggak usah menentukan ini ya. Kita nggak usah melihat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Tapi kita lihat ini saja. CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4. Ya. CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, mungkin nanti lebih gampangnya dilihat di RPS ya. CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ada 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua, menguasai konsep teoritis iptek, dan seterusnya. Ini kemudian CPL 1, 2, 3, dan 4, ini 1, 2, 3, dan 4, itu di breakdown kepada CPMK. Ini kebetulan saja CPMK 1 sesuai dengan CPL 1, CPMK 2 sesuai dengan CPL 2, CPM 3, CPL 3, dan CPMK 4, CPL 4. Nggak masalah atau tidak salah ketika CPMK 1 itu bisa masuk ke CPL 1 dan CPL 2. Ya, sehingga nanti ada matriksnya juga antara CPMK dan CPL. Nanti akan lebih jelas terlihat di RPS. Ya. Apa yang dilakukan setelah kita menentukan CPL CPMK? Itu adalah sub CPMK. Sub CPMK itu lebih detail dari CPMK, di mana itu lebih kepada lebih fokus kepada materi yang akan disampaikan dan harus mengacu kepada taksonomi Bloom. Ya, jadi kalau taksonomi Bloom ini seperti ini, yang paling rendah itu adalah remembering, naik sedikit understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Bapak Ibu punten ya, ini kita juga harus mengacu kepada IQ 7. Semua perguruan tinggi itu sekarang penilaian kinerjanya itu adalah dari pemenuhan capaian IQ, indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama, punten saya buka ini ya. Nah ini yang terbaru ya, kita semua pakai yang terbaru ya. Indikator kinerja utama perguruan tinggi dan LLDT nomor 210 garis miring M garis miring 2023. Ya, ini ada 8 IQ, kesiapan kerja lulusan, mahasiswa, itu yang MBKM, ya. Kemudian dosen di luar kampus,
kemudian kualifikasi dosen pengajar, penerapan karya dosen, kemitraan. Nah, ini saya ingin menunjukkan 7, ikut 7. Jadi di dalam kurikulum ini, Bapak Ibu juga harus mengacu bagaimana nanti pemenuhan IKU 7 itu dapat tercapai. Apa itu IKU 7? IKU 7 itu lebih kepada inovasi pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu, proses pembelajaran Bapak Ibu itu jangan konvensional lagi ya, tetapi harus berbasis CASE method atau, belum di-share ya. Sorry. Nah, ini ya, lebih kepada IKU 7 pembelajaran dalam kelas itu adalah inovasi pembelajaran. Ya, inovasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dosen itu jangan menggunakan konvensional lagi ya, yang satu arah di mana dosen bicara terus mahasiswa mendengar. Tidak, ya basis kita adalah student center learning ya. Jadi pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, kepada student. Caranya adalah melalui CASE method atau project based learning. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana dikti, ini ada Pak Jara ya. Bagaimana dikti itu bisa menilai apakah suatu perguruan tinggi kurikulumnya sudah berbasis IKU 7 ya. Ada di sistem informasi akademik masing-masing perguruan tinggi yang nanti bisa ditarik oleh PD Dikti. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kriteria evaluasinya untuk yang team based project atau project based learning OJBL ataupun CASE method harus 50% minimal. Ya, itu kriteria evaluasinya. 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas atau CASE method dan atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project team based project ya. Ini ada rumusnya, N per T kali 100. N adalah jumlah mata kuliah yang menggunakan CASE method atau PJBL dan T adalah total jumlah mata kuliah. Jadi 50% mata kuliah itu harus berbasis PJBL atau CASE method. Ya. Nah, ini penilaian kinerja perguruan tinggi itu dihitung dari situ. Jadi artinya kurikulum kita pun harus sudah mengacu kepada IKU 7. Kita tidak menggunakan yang konvensional lagi. Ya, karena kita tahu ya mahasiswa sekarang itu berbeda ya dengan pada zaman saya atau Bapak Ibu menjadi mahasiswa. Kalau zamannya sekarang mahasiswa itu lebih suka belajar itu secara ada inovasinya, ada digitalnya, ada animasi-animasinya. Ya, kemudian ketika Bapak Ibu sudah selesai menyampaikan materinya, kemudian mahasiswa itu diajak nyemplung, ya, diajak nyemplung ke lapangan, ya. Ketika tidak bisa dibawa ke lapangan, kita bisa membuat modul digital yang atau animasi yang bisa menggambarkan ini loh yang terjadi di lapangan, ini loh proyek yang selalu dihadapi oleh industri. Nah, kalian harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, mereka berpikir, mereka berdiskusi, ya. Nah, itu yang harus ada di dalam kurikulum. Nanti bisa dituangkan ke dalam RPS. Ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi punten ini bolak-balik ya. Oke. Nah, sub CPMK itu kita harus memperhatikan taksonomi. Nah, ketika proses pembelajaran kita itu sudah berbasis PJBL pada pertemuan setelah UTS misalnya, maka sub CPMK-nya itu harus berbunyi mampu menganalisa, mampu mendesain, mampu memilih metode, mampu merencanakan, mampu merancang desain. Nah, itu artinya sudah berbasis proyek. Ya. Jadi jangan lagi pada pertemuan setelah UTS itu jangan lagi masih mampu memahami, mampu mengingat, mampu menjelaskan. Itu jangan lagi sub CPMK-nya berbunyi seperti itu. Ya, jadi taksonominya juga harus diperhatikan pada penentuan sub CPMK. Jadi sekali lagi di IKU 7 ya. Jadi kita sambil menyelam minum air ya, nyusun dokumen kurikulum juga yang nanti linear dengan penilaian kinerja perguruan tinggi dari pemenuhan capaian IKU. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, penyusunan RPS. Dari satu RPS mata kuliah
Ini pengalaman saya. Kalau saya mengassessment lapangan di beberapa program studi ya dari Lan Teknik, itu saya cuma ngambil RPS aja satu. Ketika program studi itu mengklaim bahwa ini sudah berbasis proyek kok, Bu, coba lihat RPS-nya. Ternyata RPS-nya tidak berbunyi seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang bagaimana teknik penilaiannya, kriteria penilaiannya. Oh, ini ada holistiknya. Kemudian ini juga kolaboratif. Mana buktinya? Saya ambil contoh RPS-nya. Tidak tertuangkan di situ. Ya, jadi RPS itu sangat penting. Yang minimal harus ada nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, kemudian CPL yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan. Ya. Nah, mungkin sebelum ke implementasi ya, saya share dulu RPS-nya ya, Bapak Ibu ya, supaya lebih paham ya. Bentar. Punten ya, saya ambil RPS mata kuliah saya. Terus terang ya Bapak Ibu, saya bisa sampai tahap penyusunan RPS selengkap ini itu setelah belajar banyak dari pengalaman, dari baca buku beberapa panduan, ya, kemudian dari kemampuan mahasiswanya juga, dan dari mitra. Itu setiap semester Bapak Ibu. Jadi semester sekarang saya melaksanakan RPS yang sudah saya buat. Semester depan saya merasa kok ini ada yang kurang ya. Kok ini belum memenuhi pertanyaan akreditasi ya. Saya tambahkan di situ. Jadi RPS itu bisa diupdate setiap semester. Kalau kurikulum setiap 4 tahun atau bisa kurang dari 4 tahun tersebut ya. Ini Bapak Ibu ya. Punten saya dari teknik mesin mengajar metalurgi fisik ya. Ini rumpun mata kuliahnya material dan manufaktur. Ya, ini yang terakhir saya revisi 19 Agustus. Ini yang saya implementasikan di semester ini. Nah, CPL-nya ini nah ini kan harus berubah lagi ya, Bapak Ibu. Agustus itu belum keluar, udah keluar belum ya? Permendikbudristek belum keluar ya, yang nomor 53 tahun 2023 itu belum keluar. Jadi saya masih pakai CPL yang belum ditentukan oleh UPPS, tapi masih menggunakan CPL yang ditentukan oleh Prodi, ya. Nah, itu juga artinya PR lagi tuh untuk dosen, ya, kurikulumnya berubah, otomatis RPS-nya juga berubah. Tapi oke, nanti kita lihat di sini. Bentar ya. CPL-nya kita masukkan, kemudian di sini ada CPMK, memahami proses pembentukan, memahami definisi, menguasai, memahami proses, memahami pengertian, dapat menghitung. Tapi ketika kita sudah mencapai tahap sub CPMK, ya, taksonominya udah jalan. Pertama, mampu memahami, mampu menjelaskan, mampu memahami, mampu membedakan, mampu menggambarkan, dan sub CPMK 678 baru saya menyatakan ini adalah taksonomi yang levelnya tinggi ya, atau higher lower thinking. Mampu mengevaluasi dan menganalisa kerusakan, mampu mendesain dan merancang komponen, ya. Kemudian mampu mendesain proses untuk meningkatkan kualitas komponen, ya. Seperti itu. Kemudian dimatrikskan sub CPMK-nya dengan CPMK-nya. Kemudian deskripsi mata kuliah Bapak Ibu, tolong dinyatakan di dalam deskripsi ini bahwa pembelajarannya berbasis PJBL. Contohnya, mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang berbagai macam jenis-jenis logam, baik ferrous maupun non-ferrous, sistem dan struktur kristal yang menyusun logam, cacat kristal, proses pelakuan panas, sifat-sifat mekanis logam, serta berbagai standar untuk material, produk, dan pengujiannya.
Pembelajaran pada mata kuliah ini berbasis proyek fokus kepada pemilihan jenis pelakuan panas yang tepat untuk mengatasi kegagalan produk-produk permesinan dari industri manufaktur berbasis data dari industri atau industry based education. Ya, jadi dinyatakan di dalam deskripsi, tapi ini harus linear dengan yang di atasnya. Jadi ada higher lower thinking-nya atau higher lower thinking, higher order thinking-nya ada. Ya, mampu mengevaluasi, mampu mendesain, mampu merancang, dan seterusnya. Kemudian kita nyatakan di dalam deskripsi mata kuliahnya. Kemudian bahan kajian untuk mata kuliah ini adalah pengelompokan nogram, kristal dan jasad kristal, diagram fasa, proses perlakuan panas, sifat mekanis, dan metode pengujiannya. Ini adalah pustaka, ini dosen pengampunya. Kalau ada mata kuliah persyarat, prasyarat, Bapak Ibu cantumkan di sini. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Di sini adalah yang menggambarkan proses pembelajaran. Jadi di dalam kolom-kolom yang berikut ini itu menggambarkan proses pembelajaran. Ada sesi ada sesi 1, 2, 3, ada kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK, itu yang kolom kedua. Kemudian ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa. Ini adalah estimasi waktunya. Bapak Ibu, sekarang kan sudah tidak COVID ya, tetapi Bapak Ibu, teknologi apa, teknologi hybrid atau tatap maya atau teknologi virtual itu tidak bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Jadi ini kita bagi menjadi dua, sinkron dan asinkron penuh. Ya, sinkron dan asinkron, kemudian ada asinkron penuh. Apa yang dimaksud dengan sinkron? Sinkron itu adalah kita tatap muka atau tatap maya. Ketemu muka, tetapi bisa virtual, bisa secara fisik, ya. Atau bisa hybrid, artinya dalam waktu yang bersamaan. Yang kita lakukan sekarang ini adalah hybrid. Sebagian ada yang hadir offline, sebagian ada yang hadir online. Itu sinkron, ya. Tetapi sinkron ini bisa dikombinasi dengan asinkron. Maksudnya adalah kita tatap muka, tatap maya atau hybrid, tetapi tetap menggunakan LMS. Singapura Bangsa punya LMS ya, Learning Management System. LMS itu dipakai ya Bapak Ibu. Jadi meskipun sudah kita tidak lagi sistemnya daring, tetapi LMS pada saat kita tatap muka pun proses pembelajaran kita menggunakan LMS, Learning Management System, gunakan Moodle. Mudah-mudahan sudah ada ya Pak Ferry ya. Sudah Bu, sudah ada. Ya Moodle ya Pak. Oke. Nah, saya belum share ya. Belum di-share tadi ya. Ini RPS ya Bapak Ibu. Nah, tadi deskripsi itu harus ada dinyatakan di state bahwa mata kuliah ini berbasis project ya. Nah, ini tadi yang penting. Sinkron dan asinkron itu maksudnya asinkron tetap menggunakan LMS. Kemudian asinkron penuh itu artinya mahasiswa belajar mandiri. Dosen tidak ketemu daring ataupun online, tetapi komunikasinya lewat LMS. Tapi kadang-kadang dosen ini juga menyalahgunakan ya, atau mungkin belum paham. Jadi artinya, mentang-mentang asinkron penuh, kita semua mahasiswa dimandirikan saja. Ya nggak gitu juga ya Bapak Ibu. Asinkron penuh atau belajar mandiri menggunakan LMS itu hanya untuk mata kuliah yang tidak perlu didampingi oleh dosen ketika harus memahami materinya. Bisa belajar sendiri. Tetapi di LMS-nya itu harus berbunyi. Berbunyi itu artinya LMS yang berbasis Moodle itu ada forum diskusi. Ya. Nah, forum diskusi itu digunakan. Ya. Nanti saya akan tunjukkan LMS yang lengkap seperti apa. Ya, jadi jangan hanya sekedar upload materi selesai. Bukan. Ya, tujuannya adalah justru kalau kita menggunakan asinkron penuh, kerja keras kita dosen. Kenapa? Kita harus memantau tuh diskusi, forum diskusinya. Ada mahasiswa yang nanya enggak ya? Kemudian kita harus memberikan respon. Ya, kita harus memberikan umpan balik. Ya, dan itu yang harus dimanfaatkan oleh dosen. Jadi di sini ya Bapak Ibu ada sinkron dan asinkron. Saya menggunakan kombinasi. Ya,
Pada tatap muka pertama saya sinkron, saya tatap muka fisik, ketemu secara fisik ya. Oh, ada satu lagi ya Bapak Ibu. Di S di Permendikbud nomor 53 tahun 2023, jumlah satu SKS beda ya. Kalau satu SKS yang SNPT sebelumnya itu adalah berapa? 170 menit per SKS ya. Satu SKS itu adalah 170 menit. Tetapi yang di Permendikbud yang baru, kalau Bapak Ibu baca, itu adalah 45 jam per semester. Satu SKS sama dengan 45 jam per semester. Saya mencoba menghitung-hitung ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya sih sebetulnya sama. Bedanya hanya sedikit. Satu SKS itu kalau kita acuannya 45 jam per semester, itu kurang lebihnya hanya 168, sekian menit per SKS. Jadi kurang lebihnya sama. Sehingga saya masih mengacu pada 170 menit per SKS. Ya. Jadi perkuliahan pertama saya menggunakan sinkron tatap muka. Jadi kolom yang asinkronnya saya kosongkan. Kemudian perkuliahan yang kedua itu saya menggunakan asinkron penuh. Ya, asinkron penuh mahasiswa belajar mandiri. Penyampaian materi kuliah melalui LMS, diskusi dan komunikasi menggunakan LMS, pemberian tugas dan penyerahan hasil pengerjaan tugas melalui LMS. Jadi yang berat itu sebetulnya yang B, diskusi dan komunikasi menggunakan LMS. Ya, jadi mahasiswa jangan dibiarkan bertanya atau berdiskusi tanpa ada respon atau umpan balik dari dosen. Ya, kadang-kadang tuh malam, ya. Saya tentukan waktunya. Mari malam kita berdiskusi. Baru malamnya ramai itu forum diskusinya, ya. Oke, kemudian pertemuan ketiga saya masih menggunakan asinkron penuh. Pertemuan keempat masih asinkron penuh. Pertemuan kelima itu adalah sinkron dan asinkron. Keenam adalah asinkron penuh. Ke-8 sinkron, ke-8 9 sinkron, 10 juga sinkron, 11 sinkron, 12 sinkron, 13 asinkron penuh, 14 sinkron, 15 sinkron. Ya, jadi metode pembelajaran seperti ini yang Bapak Ibu harus direncanakan dari awal. Jadi ada kombinasi antara sinkron dan asinkron, ya. Nah, kemudian balik ke sini, materi pembelajaran, bahan kajian atau rujukan dan pengalaman belajar. Di RPS tadi juga disampaikan harus ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu berupa tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa mengacu pada materi yang sudah disampaikan. Jadi ada materinya, pasti pertama adalah penyampaian kontrak kuliah. Makanya kenapa yang pertama itu harus sinkron. Ada penyampaian kontrak kuliah, peraturan dalam proses pembelajaran, kemudian kita masuk ke klasifikasi logam, penjelasan perbedaan antara besi dan baja, dan seterusnya. Pengalaman belajarnya pun dituangkan di dalam RPS ya Bapak Ibu. Deskripsi tugas mandiri dalam kelompok. Ya, itu pengalaman belajar. Cari produk permesinan yang terbuat masing-masing dari besi dan baja, jelaskan sifat mekanis dari produk tersebut yang berhubungan dengan sifat mekanis logam pembentuknya. Ya, kemudian ada referensi. Demikian seterusnya, ya. Materi pertemuan kedua juga seperti itu. Kemudian ada penilaian atau assessment tugas, ada indikatornya dan ada bentuk dan kriterianya. Indikatornya apa? Indikatornya ada hubungannya dengan ini ya, kolom yang kelima. Ketepatan dalam menjelaskan mengapa perlu mengetahui pengklasifikasian logam. Ketepatan dalam menjelaskan karakteristik ferros dan non-ferros dan seterusnya. Ya. Kemudian bentuk dan kriteria penilaiannya. Teknik penilaiannya adalah karena kita ketemu muka, jadi bisa tes lisan dong, ya. Tes lisan saya mengajukan pertanyaan di kelas, kemudian bisa secara partisipasi ada mahasiswa angkat tangan, ya. Ada yang berupa angket, angket ini bisa berupa pilihan ganda, ya. Siapa yang milih ini, siapa yang milih jawaban yang lain. Kemudian instrumen penilaiannya itu adalah kalau partisipasi seperti apa, tes lisan seperti apa, dan itu ada di rubrik di bagian bawah RPS. Bapak Ibu hampir sama sebetulnya ya, BAN dengan LAM itu hampir sama, mau LAM teknik, LAM EMBA. Kalau di agama Islam sudah ada LAM-nya belum ya Pak? Lamdik, Bu. Oh Maksudnya. LAM, oke, oh ya LAMDIK. Nah itu juga
kurang lebihnya sama ya kalau kurikulum. Ada teknik penilaian. Jadi ketika kriteria 6 atau pendidikan itu menyatakan bahwa harus menjelaskan tentang teknik penilaiannya, harus berupa tes lisan, partisipasi, angket, dan seterusnya, Bapak Ibu tinggal bisa mengklaim dari RPS ini. Ya. Kemudian karakteristik proses pembelajarannya, interaktif, saintifik, tematik, dan efektif. Ya. Beda ya Bapak Ibu antara yang sinkron dengan asinkron bentuk kriteria penilaian maupun karakteristiknya. Ya, eh, kalau yang asinkron penuh partisipasi dan tes tertulis ya. Kalau partisipasi ini itu pada diskusi, forum diskusinya. Kita bisa lihat mana mahasiswa yang aktif diskusi. Kita tulis tuh penilaiannya. Ya, instrumen penilaiannya kita rubrik ya. Ininya masih sama, interaktif, saintifik, tematik, dan efektif. Bapak Ibu, ini perlu disampaikan ya, persentase-persentase ini ya, 2%, 2%, dan seterusnya, karena nanti ada hubungannya dengan ketika kita perguruan tinggi mengklaim berapa persen proyek yang berbasis, mata kuliah yang berbasis project based learning. Ya. Kemudian, taksonomi ya, Bapak Ibu. Saya memang ini karena teknik ya. Kalau teknik itu kan harus ada apa itu materi dasar dulu ya, prinsip-prinsip dasar dulu ya. Jadi sub CPMK 1, materi 1 masih mampu memahami, kemudian sub CPMK 2 mampu menjelaskan, pertemuan ketiga masih mampu memahami, kemudian yang keempat masih mampu memahami, dan seterusnya sampai UTS. Ya, nanti ketika sudah lewat UTS, ini ujian tengah semester ya, sudah mampu menggambarkan. Jadi mampu mengaplikasikan, menggambarkan ke mampu mengaplikasikan teori tentang diagram fasa dan cara menggunakannya. Kemudian yang ke-10 mampu mengevaluasi dan menganalisa kerusakan melalui pemilihan perlakuan panas. Nah, ini skemanya dituliskan project based learning. Kemudian tahunya dia diklaim, bisa kita mengklaim ini adalah PJBL, ya kita tulis di sini ya, bahwa materinya itu adalah bisa kunjungan ke lapangan atau menyelesaikan kasus menggunakan data-data dari industri. Ya. Nah, deskripsi tugasnya pun juga project ya, untuk komponen alat berat bagian undercarriage. Tentukan jenis perlakuan panas yang tepat, bisa mengambil data dari industri. Ya. Jadi seperti itu sampai ke pertemuan ke-15. Kemudian supaya tidak bosan ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kuis interaktif ya, menggunakan Kahoot. Paham ya pasti Bapak Ibu ya. Kuis interaktif menggunakan Kahoot. Nanti di sini mahasiswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari materi-materi yang sudah disampaikan. Kemudian ada inovasi pembelajaran lain, nanti saya sampaikan di LMS ya. Ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini rubriknya. Kalau misalnya presentasi lisan, jadi UTS dan UAS saya itu kerja kelompok ya Bapak Ibu, kerja kelompok menyelesaikan proyek, kemudian presentasi, yang presentasi adalah semua anggota, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbeda untuk semua anggota. Ini akan lebih baik ya Bapak Ibu, kalau ini saya juga sedang mencoba ya, akan lebih baik Bapak Ibu ketika tugasnya itu atau UTS atau UASnya itu merupakan gabungan dari bidang ilmu lain. Misalnya, saya mata kuliahnya metalurgi fisik. Metalurgi fisik itu ada hubungannya dengan proses produksi. Nah, RPS-nya bisa kita rancang, di mana pada pertemuan yang ke-9 misalnya, ada penugasan yang merupakan kolaborasi antara mata kuliah metalurgi fisik dengan proses produksi. Jadi tidak memberatkan mahasiswa ya Bapak Ibu, karena project based learning kalau semua mata kuliah, semua dosen memberikan tugas, berat mahasiswanya, kasihan mahasiswanya. Ya, oleh karena itu ini lebih mengarah kepada kolaborasi. Ya, kebetulan kami juga mendapatkan hibah pembelajaran daring kolaboratif ya Bapak Ibu dengan dari perguruan tinggi lain. Nah, ini bisa diimplementasikan di dalam internal perguruan tinggi supaya tidak memberatkan mahasiswa. Ya,
UTS-nya, UAS-nya bisa gabungan. Jadi bisa diklaim nilainya untuk mata kuliah A dan untuk mata kuliah B. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin menunjukkan kenapa pentingnya bobot di sini ketika kita mau mengisi sistem informasi akademik untuk mengklaim inovasi pembelajaran tadi. Itu harus lebih dari 50% ya Bapak Ibu. Jadi yang PJBL itu kan tadi mulai dari 10 ya, 6 ditambah 7, 13 ya, ditambah 7, 20, 27, 27 tambah 12, 39, 39 tambah 12, 51%. Itu di atas 50% project based learning. Kalau digabung dengan UTS dan UAS yang berbasis project lebih dari 51. Itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah RPS. Nah ini kalian nih, saya buat kuis interaktif yang nanti disampaikan lewat Kahoot. Interaktif 1, interaktif 2, interaktif 3, dan seterusnya. Dan ini juga adalah model soal project untuk ujian akhir semester. Ininya sih sederhana saja. Petunjuk penyelesaian project. Ini materi projectnya, petunjuk penyelesaian projectnya. Ya, tetapi di dalamnya mahasiswa harus mampu menyelesaikan project berdasarkan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ilmunya itu digunakan dari materi perkuliahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya. Oke, saya stop share yang RPS. Kemudian kita balik ke ini ya Bapak Ibu. Kan, sorry, belum di share ya. Tadi kan ada pengalaman belajar yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Jadi tergambarkan di RPS-nya. Di RPS-nya itu udah langsung ditulis aja Bapak Ibu. Ya, apa sih tugasnya itu sebagai pengalaman belajar mereka? Metode pembelajarannya tadi sinkron, asinkron. Ya, karena mau nggak mau ya Bapak Ibu, kita juga kan harus mengikuti perkembangan apa ya zamannya now sekarang ya. Mahasiswa itu lebih tertarik kepada daripada apa ya ketemu dosen ya, kemudian dosennya membosankan ya, kalau dosennya tidak membosankan ya, dosennya membosankan terusnya satu arah, itu benar-benar konvensional, nggak akan nyampe itu materinya. Tetapi kalau lebih kepada inovasinya itu adalah asinkron, mereka suruh diskusi, mereka suruh menulis di dalam forum diskusi itu dan seterusnya, dan menyampaikan video pembelajaran ya, itu lebih menarik ya. Sekarang implementasi MBKM ya, Bapak Ibu. Nah, setelah kurikulum itu kita susun, kemudian kan harus berimplementasi MBKM. Itu tidak baku ya, Bapak Ibu. Implementasi bisa sesuai dengan kreasinya Bapak Ibu di fakultas atau di program studi. Contoh saya ambil contoh dari ini ya, apa program studi saya ya. Itu dokumen kurikulum. Nah, cara mengimplementasinya seperti ini Bapak Ibu di kurikulum ya. Ini adalah struktur kurikulumnya yang disahkan oleh SK Rektor itu semester 1 sampai dengan semester 8 ya. Oke. Kemudian yang di blok hijau itu adalah yang bisa direkognisi dari MBKM. Makanya disebutnya fleksibel. Artinya bisa diambil di prodinya atau bisa diambil di luar. Terus ada pertanyaan, oh ada semester 5, Bu, bukan yang 5 semester pertama di kampus. Oke, yang idealnya seperti itu ya, 5 semester pertama itu di kampus. Kemudian 3 semester setelah itu di luar perguruan tinggi atau di luar prodi. Kenapa saya masukkan ini sebagian mata kuliahnya dari semester 5, Bapak Ibu? Kan MBKM itu sebetulnya hak ya, haknya mahasiswa. Kemudian kita punya kewajiban untuk memfasilitasi. Ya, jadi kita win-win sebetulnya. Kita juga tidak mau loss saja kompetensi bidang ilmu prodi kita itu lepas dari mahasiswa. Tapi kita juga mau memfasilitasi mahasiswa di MBKM. Jadi kami di prodi itu ambil win-winnya
Oke, semester 5 tengah-tengah mulai dari motor bakar torak sampai ke bawah itu bisa dikonversikan dari kegiatan MPKM. Itu kita pilih yang kira-kira memang ini banyak dikerjakan di industri. Jadi ketika sekarang kan mahasiswa bebas ya, ada yang MSIB. Mesin tuh banyak yang ngambil MSIB. Eh, apa tuh magang dan studi independen bersertifikat ya. Kemudian kita lihat, terus ada yang magang mandiri, MBKM mandiri. Kita lihat, kita juga dari hasil apa FGD ya dengan para mitra, kira-kira di industri ngapain sih gitu ya? Oh kerjainnya ini. Oke, kalau gitu boleh. Yang semester 5 yang disetarakan adalah ini. Kemudian semester 6 adalah ini, hampir semuanya bisa disetarakan. Semester 5, semester 6 ya, masih semester 6. Kemudian semester 7. Bapak Ibu, di sini ada mata kuliah pilihan. Jadi kita itu memberikan, oh ini dua kali ketik ya. Kita itu memberikan mata kuliah pilihannya cukup banyak Bapak Ibu. Tujuannya adalah ketika mahasiswa itu ber-MBKM di luar, ada mata kuliah di pilihan bebasnya itu yang bisa direkognisi. Jadi tidak memaksakan ya, tidak memaksakan kegiatan MBKM di luar, dipaksakan disetarakan di mata kuliah yang tidak linear. Ya, kadang-kadang kita sebagai dosen juga kadang-kadang tidak rela ya, tetapi itu tadi win-win yang kita lakukan adalah seperti itu. Mata kuliah pilihannya diperbanyak ya, mata kuliah ada kita tuh ada mata kuliah pilihan bebas, ada mata kuliah peminatan dan seterusnya. Itu contoh satu ya. Ada lagi contoh saya sampaikan contoh yang lain. Ya. Sebentar. Ini bisa saya hapus. NPT dokumen kurikulum. Sebentar ya, saya ambil contoh nggak kebuka tadi ya. Oh, ini nih, sorry. Saya ngambil dari ini aja, dari presentasi tadi. Nah ini, ada yang mengimplementasikannya sebagai ada dua semester atau 3 semester sendiri. Itu mata kuliahnya adalah yang disebut dengan enrichment program. Jadi program pengayaan. Ya, di situ bisa macam-macam enrichment program itu. Ada mobility program dan kompetensi, ya. Kemudian ada minat bakat dan pengabdian masyarakat, ada kompetisi dan studi independen, ada kepemimpinan dan kewirausahaan. Ya, itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, dan ini tujuannya adalah supaya tidak asal mencocokkan saja dengan mata kuliah yang akan dikonversikan. Misalnya, banyak mahasiswa yang MBKM-nya itu adalah sebagai wirausaha misalnya ya. Nah itu bisa kita rekognisi di dalam semester yang di dalamnya itu ada enrichment course atau enrichment program. Ya. Nah apa saja kegiatan enrichment program itu? Enrichment course itu sifatnya adalah multi aktivitas. Bisa mobilitas dan kompetensi, bisa minat bakat dan pengabdian, bisa kompetisi, bisa kepemimpinan dan kewirausahaan. Misalnya minat bakat dan pengabdian. Bapak Ibu kan ada KKN ya. KKN kan ada MBKM KKN ya. Kuliah kerja nyata, kuliah kerja nyata ya. Ada yang tematik. Kalau ilmu sosial mungkin banyak ya yang bisa irisan ya dengan mata kuliah yang akan dikonversikan. Tapi kalau ada prodi yang tidak banyak irisannya dengan KKN dan dia tidak punya enrichment course-nya di dalam struktur kurikulumnya, itu akan sulit ketika akan dikonversikan ke dalam mata kuliahnya. Ya, itu sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam minat bakat dan pengabdian. Di sini ada bina desa dan seterusnya. Juga ada kan Bapak Ibu kan mahasiswa ini kan ada yang menerima hibah P2MW ya.
P2MB itu yang program wirausaha mahasiswa. Itu kan harus mengambil, jadi kegiatan mereka itu harus bisa dikonversikan ke dalam 20 SKS ya kalau nggak salah, 20 SKS mata kuliah. Banyak banget kan, padahal isinya itu kewirausahaan semuanya. Ya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam management course. Kemudian ada juga yang PKM, program kreativitas mahasiswa. Itu hanya sedikit ya, 7 SKS. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam management course. Misalnya program kreativitas mahasiswa yang bisa masuk ke minat bakat dan pengabdian. Nah, kemudian bagaimana pengakuan pelaksanaan pembelajaran kampus merdeka di luar kampus? Nah, ini kalau kita lihat SKS-nya, ya, lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif, maka bisa diakui ke dalam 20 SKS. Ya. Tetapi kalau lebih dari 24 minggu atau 840 jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 minggu atau 1.400 jam kumulatif, ada SKS tambahan. Ya. Bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Kalau 40 minggu atau 1.400 jam kumulatif sampai dengan 48 minggu atau 1.680 jam kumulatif, maka bisa disetarakan dengan 40 SKS. Itu 2 semester berarti. Melakukan MBKM-nya di 2 semester. Ini ya, saya ingin menunjukkan LMS-nya ya, Bapak Ibu. Mungkin ya, sudah 10 menit ya. Sebentar. Ya, ini LMS kami. Saya ambil contoh yang teknik mesin. Metodologi fisik. Ini sengaja saya buka semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini di Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Spada ya, kita juga kan ada himbauan ya, ada himbauan dari Dikti, Belmawa Dikti bahwa dosen itu harus bisa upload di Spada ya, harus bisa mengupload materinya di Spada. Kebetulan saya juga ada upload Spada ya, kalau kita lihat, ntar saya lihat sini dulu ya. Nah, ini kan Moodle sama, di Spada juga seperti ini ya. Sistemnya juga Moodle, CPMK-nya dimasukkan, sub CPMK-nya, kemudian deskripsi mata kuliah. Jadi kalau RPS kita sudah lengkap ya Bapak Ibu, udah kita masukkan ke LMS itu gampang, nggak ngarang lagi. Jadi acuannya itu adalah RPS, ya. Kemudian pustaka utama, nah itu harus ada kata pengantar dari dosennya supaya mahasiswa itu nggak bosen ya, supaya mahasiswa itu oh nih dosennya oke juga nih, dosennya gaul juga misalnya. Itu juga salah satu cara untuk menarik minat mahasiswa belajar, tidak membosankan. Ya, halo selamat datang, bla 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 bla. Kemudian menarik loh karena kalian akan belajar tidak hanya teori dan seterusnya. Oke, terus saya juga menyampaikan bahwa nanti ada dosen praktisi loh yang mengajar ya. Jadi PT Komasya Indonesia merupakan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Kemudian RPS-nya kita cantumkan. Nah, kalau bisa di dalam bentuk kayak topik perkuliahan gitu ya Bapak Ibu. Itu di recording ya suaranya, jangan tulis ya. Jadi kalau kita recording itu keluar suara kita. Nggak kedengaran ya, sebentar kalau misalnya. Saya stop share dulu ya. Ini sedikit aja ya Bapak Ibu punten. Share sound. Mudah-mudahan terdengar ya. Pertemuan pertama perkuliahan metalurgi fisik. Di sini kalian belajar secara sinkron dengan tatap muka dan menggunakan LMS sce.it.ac.id. Pemanfaatan LMS adalah untuk pendataan kehadiran mahasiswa
upload materi perkuliahan, upload jawaban tugas mahasiswa, dan digunakan juga untuk Terdengar ya Izin, suaranya ya? bro. Belum terdengar, bro. Belum terdengar, sorry. Bentar, saya sudah share sound ini ya. adalah mengenai Terdengar? klasifikasi Belum dan juga ya? karakteristik logam Belum, ferroskop bro. serta penjelasan tentang perbedaan antara Oke. Intinya ini harus ini ya, apa namanya? Kita membuat inovasi, tidak hanya tulisan saja, tetapi juga bisa kita nge-record suara kita, menjelaskan topik perkuliahan misalnya, ya. Terus pengalaman belajar juga kita cantumkan, indikator penilaian, bentuk dan bobot penilaian, referensinya. Nah, forum diskusi. Ya, titik berat dari materi ini adalah bla 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 bla. Ya, silakan didiskusikan dalam forum ini sebagai pengayaan sumber belajar dan pengalaman belajar kalian. Feedback akan saya sampaikan segera mungkin paling lambat 1 kali 20. Jadi kalau kita bikin asinkron penuh, ya justru asinkron penuh itu apa ya, menguras energi kita. Ya, jadi artinya kita harus menyiapkan waktu yang cukup banyak. Ya. Tapi itulah artinya kita berinovasi supaya mahasiswa juga tidak bosan. Ini diisi semua ya Bapak Ibu. Ya, diisi semua sampai pertemuan ke-16. Saya ingin menunjukkan sedikit lagi ya Pak Ferry ya. Saya ingin menunjukkan sebentar. Ya, sebentar. Saya ingin menunjukkan di Spada juga sama ya Bapak Ibu. Jadi saya juga mengupload di Spada ya materi saya. Nah ini metalurgi fisik ya di 19 ya. Nah, Spada itu kan sistemnya juga Moodle ya. Nah, ini juga saya masukkan sama RPS-nya capaian CPMK, sub CPMK, deskripsi mata kuliah, kemudian sambutan dari dosen pengampu, kemudian pertemuan satu juga ini kalau kita klik kedengaran suaranya, ya, kemudian ini slide-nya, dan ada video ya Bapak Ibu. Kalau videonya supaya menarik saja, ini ada di pertemuan ke-5. Nah ini, ya. Saya nggak tahu kedengaran atau enggak ini. Jadi ada videonya yang memperkaya materi kita. Yang saya juga ingin menunjukkan ini ya Bapak Ibu. Ini sekalian kita menyelam sambil minum air ya. Jadi artinya kita menyusun kurikulum, tapi juga kita memenuhi capaian IKU 7 ya. Jadi kalau saya punten ya, saya masukin ini ke oh, ini ya. Nah, saya ingin menunjukkan ini yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga ya, tapi artinya itu harus disesuaikan dengan RPL-nya. Perkuliahan. Terlihat ya Bapak Ibu ini ya? Lihat, bro. Oke. Mata kuliah. Oh, udah ditutup ya. Versi pembelajaran. Mata kuliah. Oh, oke. Kurikulum 2021. 2021. Jenis mata kuliah. Udah dihapus. Karena masa coba kelas kuliah ya. Kelas kuliah. Kuliah mata kuliah. Oke, 2021 semua. Oh
udah dihapus karena waktunya udah habis ya. Jadi di sini itu ada juga RPS, sistem informasi yang nanti ditarik oleh PD Dikti. Di situ ada hasil proses project. Ya, hasil proses projectnya itu juga harus diisi minimal 50%. Jadi 50% dari pembelajaran kita itu berbasis project. Ya, karena ini udah ditarik sepertinya gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ya materi yang bisa Baik, saya sampaikan. Saya buka tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Pak Ferry. baik. Terima kasih Prof. Dwita, Bapak Ibu sekalian, dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil gitu ya terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen kurikulum sampai pada tahap implementasi dari kurikulum yang sudah tersusun atau terdesain dengan baik itu. Bapak Ibu sekalian, masuk pada sesi yang berikutnya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun sharing session dengan Profesor Dwita, kami persilakan. Ya, silakan Pak Dr. Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baik Romo dan teman-teman pertanyaannya tidak berbagus. Karena pertanyaan ini jadi penasaran bahwa kaitan dengan ini. Belum Prof, terdengar jelas. Prof, mohon maaf, terdengar jelas? Belum terdengar jelas ya. Belum terdengar. Ya. Malah nggak kedengaran ini. Coba. Pertanyaan sini, ngomong aja Pak di sini. Oh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, mohon maaf diulang. Kalau pertanyaannya tidak berkualitas, dan teman-teman juga sama. Ini kaitan dengan implementasi MBKM ya, Bu Prof. Iya. Mengingat di S2 itu hanya, khususnya di kami itu ya, itu hanya 4 semester. Pun perkuliahnya itu hanya 3 semester. Jadi di semester 4 itu adalah tesis gitu ya Pak Prof. Bu Prof. Beda dengan S1 gitu. S1 itu kan ada 8 semester ya. Di mana semester kelima itu masuk ke belajar di luar kampus. Nah, kami ingin mungkin arahan dari Pak Prof. Bagaimana Bu Prof, bagaimana kami ini baik mahasiswanya maupun dosennya dalam mengaplikasikan atau dalam mengimplementasikan MBKM ini. Apakah di RPS, apakah di pembelajaran, atau di mana lah. Biar ya presentasinya kami itu apakah 100%, 75%, 50%, atau berapa persen. Biar kami tidak galau gitu. Kami terutama nih, saya secara pribadi ini agak galau nih S2 itu penempatan MBKM itu di mana gitu ya. Karena dari semester aja udah berbeda gitu dengan S1. Itu saja Pak Prof, singkat saja. Mudah-mudahan dapat arahan yang bermakna dari Ibu Prof. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Dr. Ajat. Ya, kami persilakan pada Bu Prof. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ajat pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan yang di Permendikbud Ristek yang 53 tahun nomor 2023, sekarang magister itu sudah 54 SKS loh. 54 sampai 72 SKS. Lebih banyak ya. Tetapi bisa diselesaikan dalam 3 sampai 4 semester itu magister. Kalau sebelumnya kan sekitar 36 ya. Nah, ini menjadi 54 sampai 72 SKS. Jadi penambahannya banyak. Nah, ini yang bisa sebetulnya ada peluang untuk mengimplementasikannya ke dalam MBKM.
ya. Jadi kalau menurut saran saya ya, itu kan 4 semester ya. Kalau magister itu kan sebetulnya lebih kepada rekognisi pembelajaran lampau ya, sama seperti MBKM juga sebenarnya rekognisi. Itu 1 semester saja ya. Jadi 7, kalau di S1 itu kan 8 ya, 8 semester itu 3 semester boleh di luar ya. Berarti kurang lebihnya adalah perbandingannya 3/8 ya. Nah, kalau yang di magister itu kalau memang misalnya Bapak Ibu mau menerapkan MBKM-nya, menurut saran saya 1 semester saja ya. Karena supaya lebih kepada kalau sudah magister itu kan udah spesifik ya, pengenalan pembelajarannya itu sudah materinya sudah spesifik. Dan kalau magangnya pun lebih ke arah sebetulnya magang yang ke arah nanti penyusunan tesisnya. Ya, jadi itu sebenarnya lebih 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 gampang sih ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ini sekarang SKS tuh lebih banyak ya, 54 sampai 72 SKS. Kemarin saya baru baru coba menyusun proposal bikin S2 lingkungan, terus kita menyusun 54 sampai 72 SKS. Udah kalau begitu risetnya digedein SKS-nya. Ya, seminarnya dibesarkan SKS-nya. Jadi ketika mahasiswa itu magang di luar ya udah bisa langsung disetarakan di tesisnya ya, atau di bentuk seminarnya atau publikasinya. Ya, publikasinya itu dibesarkan SKS-nya. Begitu ya, Pak Aceh. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Karena memang kalau nuansa MBKM itu lebih sebetulnya kepada S1 ya. Kan kalau yang Mas Menteri itu launching sekarang udah launching yang keberapa tuh Mas Merdeka yang keberapa? Itu kan juga lebih kepada S1 ya. Tapi kalau misalnya magister memang mau menerapkan itu pun malah ini kesempatan ya kalau Permendikbud yang baru ini lebih SKS-nya lebih banyak ya udah kita kumpulin adalah untuk nanti kira-kira itu bisa disetarakan dari magangnya begitu, magang atau skema yang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak. Baik, terima kasih Bu Prof untuk jawaban yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya Pak Dr. Maskur, kami persilakan. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat pencerahan yang luar biasa. Ibu Prof yang kami hormati, Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan tentang ruh dari kurikulum atau nyawa dari kurikulum itu daripada pembelajaran nyawanya adalah kurikulum. Tapi juga harus diingat kurikulum ini tidak berdiri sendiri. Sebab ada guru atau dosen yang menjelaskan tentang hal ini. Di dalam prinsip FAI itu khususnya, guru itu lebih penting daripada kurikulum. Jadi ini harus terintegrasi. Kurikulum, guru, materi pembelajaran, penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa tadi sudah di awal disebutkan tantangan 4.0, terutama tantangannya adalah bisa menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan literasi tadi kalau nggak salah, data, teknologi, dan manusia yang berakhlak mulia. Mungkin ini poinnya. Kita dalam penilaian formatif, sumatif, itu hampir tidak diketemukan penilaian yang menyangkut akhlak. Padahal itu utama. Mohon maaf Prof,
di kampus kami penilaian itu ada 3 macam, mulai dari proses, UTS, dan UAS. Nah, ini yang sekarang terjadi. Apakah penilaian semacam ini sudah cukup atau bagaimana, Prof? Ini teknis ini, tentang penilaian kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang ini mahasiswa bisa belajar di kampus mana saja. Ya. Kalau nggak salah di PP ada di peraturan Menteri tadi nomor 53 tahun 2023 paling lama itu 2 semester atau 40 SKS. Pertanyaannya adalah di kampus mereka yang di kampus mahasiswa yang Merdeka Belajar ini, misalnya di luar Kerawang, sebab kami di Kerawang, misalnya di Sulawesi Utara, kebetulan kemarin pernah ada itu mahasiswa yang kuliah di sana. Misalnya mereka mengambil mata kuliah psikologi pendidikan di sana, tapi di sana itu ternyata nggak ada mata kuliah itu. Adanya bimbingan dan konseling. Sehingga kami di Unsika sulit memberikan nilainya. Apakah mahasiswa ini harus kuliah lagi psikologi pendidikan di Unsika, dan mata kuliah bimbingan konseling sendiri itu ada di Unsika, tapi dia ngambil di perguruan tinggi lain. Bagaimana ini prosesnya nih, Prof? Supaya ini tidak confuse di dalam penilaian kepada mahasiswa. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami persilakan, Prof. Nah, pertanyaannya cukup banyak, Pak, dan cukup kritis, Bapak. Terima kasih, Ya. Bapak. Yang pertama, kurikulum adalah nyawa, ya. Kemudian guru itu juga nyawa. Jadi gini, guru tidak akan bisa mengajar, atau dosen ya dalam hal ini, dosen tidak bisa mengajar kalau tidak ada instrumennya. Ya, instrumennya itu adalah kurikulum. Jadi yang utama itu adalah kurikulum dulu, Bapak. Ya, kurikulum itu sebagai instrumennya guru atau dosen mengajar. Kalau misalnya tidak punya instrumen, itu bisa kemana-mana. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kompetensi SDM-nya, dari kompetensi dosennya atau gurunya, ya, itu harus dikembangkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyusun kurikulum, sudah menyusun dokumennya dengan cukup baik, ya, itu harus disosialisasikan Bapak Ibu kepada dosen-dosen. Kemudian dosen itu juga harus ditingkatkan kualitas kompetensinya, misalnya melalui sertifikasi dari BNSP itu banyak ya mengenai kompetensi metode pengajaran misalnya. Nah, itu bisa kita kembangkan kompetensi dosen adalah dari situ. Ya, jadi kompetensi dosennya sudah mumpuni, instrumennya juga sudah ada. Ya, jadi kita tidak mengabaikan guru ya, bukan berarti guru atau dosen diabaikan terus kurikulum itu menjadi nomor 1, bukan. Itu saling melengkapi. Tetapi yang utama pertama kali yang harus kita susun itu adalah instrumennya, ya, di mana instrumennya itu tadi di dalam instrumen itu kan ada RPS, jadi dosen itu ngajar nggak kemana-mana jadinya. Jadi harus sudah ada perencanaan. RPS itu kan rencana pembelajaran semester. Jadi di awal itu sudah direncanakan, ya. Dan RPS itu disusun sebaiknya tidak hanya 1 orang ya, oleh dosen pengampu dan tim kelompok keilmuan. Mungkin di agama Islam, di prodi agama Islam ada kelompok keilmuan. Nah, itu sama-sama dibicarakan. Kita mau bicara apa sih di RPS ini? Kita mau merencanakan materi seperti apa? Kemudian proyek yang akan kita sampaikan sebagai pengalaman belajar mahasiswa itu apa? Ya, dan itu
dibicarakan bersama-sama oleh kelompok keilmuan tersebut. Jadi itu bisa menjadi milik bersama, bukan menjadi belonging to me saja gitu. Ya, supaya ada rasa memilikinya, kemudian hayo kita sama-sama melaksanakan RPS tersebut. Ya. Jadi sama-sama penting ya Bapak ya, cuman yang pertama kali kita rencanakan itu adalah kurikulumnya dulu gitu ya, yang di dalamnya ada RPS dan sebagainya. Kemudian 4.0 ya, ada yang berakhlak mulia. Nah, ini tepat ya kalau untuk yang Fakultas Agama Islam ya, ada akhlak mulia itu harus dicapai. Bapak Ibu bisa dirumuskan di dalam RPS-nya. Kira-kira nilai yang indikator kan itu ada indikator penilaiannya ya, ketepatan dalam apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa merumuskan di dalam indikator penilaiannya. Apa yang dinilai di situ? Misalnya kalau misalnya ketemu fisik, secara fisik itu adalah bisa ketemu, kemudian berpakaian rapi, sopan, menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang sopan. Nah, itu dituliskan di dalam indikatornya, ya, itu yang utama. Nah, itu juga sebenarnya masukan juga nih untuk saya, Bapak. Terima kasih. Jadi, ada indikator juga yang kelupaan di saya ini untuk yang terlalu teknologi mungkin ya, terlalu teknokrat, terlalu teknologi sampai akhlaknya itu nggak kebaca di situ. Jadi bisa ditambahkan di RPS-nya. Ya, jadi RPS itu merupakan apa ya, perencanaan yang kedepannya bisa mencakup evaluasi penilaiannya, kemudian penilaian hasil belajarnya, dimasukkan akhlak mulia tersebut. Terima kasih Bapak. Jadi saya juga bisa nanti melengkapi itu tadi yang saya bilang, RPS saya itu nggak berhenti, nggak stuck di satu waktu ya. Ini besok saya akan update lagi ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan ada 4 ya. Yang ketiga Iya, itu Prof. MBKM ya. Mata Oh, kuliah MBKM. RPS itu yang nilai ya. Nah, nilainya itu juga tadi ya bisa masuk ke dalam indikator ya. Mau berapa persen Bapak menilai akhlaknya. Ya, mungkin kalau di Fakultas Agama Islam mungkin persentase bobotnya akan beda ya dengan di teknik ya. Silakan saja gitu. Karena RPS itu sebenarnya sudah menampung apapun yang akan direncanakan ya. Kemudian MBKM. Kalau yang di SNPT yang lama ya, nomor 3 tahun 2020 itu kan sudah jelas ya, di situ disebutkan bahwa satu semester itu di luar program studi, tapi masih di dalam perguruan tinggi. 2 semester di luar perguruan tinggi, bisa di prodi yang sama atau prodi yang berbeda. Tapi yang di tahun 2023 nomor 53 itu tidak didetailkan sampai seperti itu. Kalau kita lihat halamannya juga lebih singkat, Bapak Ibu ya, berapa halaman tadi itu, hanya sedikit ya. Nah, itu tidak disampaikan berapa semesternya. Tapi kalau kita mau gunakan itu tadi standarnya perguruan tinggi, standar pendidikannya kita tentukan dulu ya. Mau 2 semester, monggo 2 semester di luar perguruan tinggi ya. Nah, psikologi pendidikan yang ada di Unsika itu kan bimbingan konseling ya, Bapak ya. Kemudian yang di perguruan tinggi di wilayah timur itu mungkin yang PMM ya Pak, pertukaran mahasiswa merdeka itu ya Pak ya. Nah, itu yang ada di luar perguruan tinggi itu psikologi pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu, jangan dilihat dari judul mata kuliah. Balik lagi ke RPS-nya. RPS itu kan lengkap ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Itu lengkap. Kira-kira bisa masuk nggak ya bimbingan konseling dengan psikologi pendidikan? Ya dilihat RPS-nya. Ya, seharusnya sih ya, kalau misalnya sama-sama di prodi yang sama, ya harusnya lebih banyak yang bisa disetarakan. Ya, tapi kalau misalnya prodi berbeda, Bapak Ibu lihat di RPS-nya. Ya, lihat di RPS-nya dan jangan menyulitkan mahasiswa ya. Mas Menteri juga kan bilang ya. Jadi malah pada pertemuan yang keberapa tuh malah memarahi rektor. Mana rektor yang nggak mau menyetarakan SKS MBKM. Nah, itu artinya ya kita win-win aja lah ya. Kadang-kadang kan dosen juga punya punya egonya sendiri ya. Tapi kalau saya sih ngambil jalan tengah ya.
Jadi kita lihat LPS-nya, bimbingan konseling dengan psikologi pendidikan. Kalau 60%, di atas 60%, oke aja sih, kita bisa rekognisi. Kalau Bapak, Ibu misalnya nggak yakin atau misalnya nggak rela gitu ya, kok ini kan beda jauh, 60, hanya 60%, saya maunya 100%. Nggak ada bakalan yang sama gitu ya, sampai 100%. Jadi mungkin Bapak Ibu, si mahasiswa itu bisa mendapatkan wawasan keilmuan yang lebih luas dibanding dengan yang bimbingan konseling. Jadi kita memberikan nilai tambahnya itu seperti itu kepada mahasiswa kita, ya. Kemudian yang kedua ada juga yang ada dosen yang merasa tidak ikhlas, kemudian ya win-winnya adalah sebetulnya itu tidak boleh ya, itu menyulitkan mahasiswa juga, tapi win-winnya oke lah. Jadi diberi tugas oleh dosen di perguruan tinggi internalnya. Coba dikerjakan kalau yang bimbingan konseling untuk materi ini seperti apa. Tapi tugasnya juga project ya Bapak Ibu. Jangan tugasnya essay. Jangan tugas essay terus definisi apa yang dimaksud dengan ini. Nah, itu jangan. Ya jadi project. Kalau project itu kan lebih luas ya. Jadi mungkin bimbingan konselingnya juga masuk, psikologi pendidikannya juga ada. Ya, jadi kita fleksibel saja Bapak Ibu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Baik, mungkin satu lagi Prof ya. Ini ada Mbak. pertanyaan titip dari peserta. Berbicara tentang SNDikti yang terbaru nomor 53 tahun 2023, Prof. Itu kan tidak hanya berbicara tentang pembelajaran saja, Prof, tapi ada proses akreditasi. Mungkin Betul. kita agak keluar dari konteks yang kita bahas sedikit, Prof ya. Baik. Nah, di dalam SNDikti nomor 53 2023 itu tentang proses akreditasi kan paradigmanya membebaskan perguruan tinggi ya untuk bisa dari sisi finansial maupun administratif ya Prof. Nah ini kita mungkin mengkonfirmasi saja gitu pertanyaannya untuk proses reakreditasi berarti berdasarkan SNDikti yang terbaru ini itu dibebaskan gitu secara finansial dari pembiayaan asesmen yang dilakukan gitu Prof. Itu yang pertama. Terus yang kedua proses akreditasi kan kalau paradigma yang lama itu dilakukan terhadap masing-masing program studi dengan permintaan data yang berulang gitu Prof ya. Itu paradigma yang terdahulu. Kemudian paradigma yang baru itu proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat pengelola program studi yaitu fakultas. Sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi gitu Prof. Nah, ini mungkin pada tahap teknisnya itu yang butuh penjelasan lebih dalam gitu, Prof, dari dua hal ini, Prof. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ferry. Ini agak menyimpang ya. Tapi saya coba menjawab ya. Coba menjawab karena batasan saya bukan orang BAN ya, tetapi batasan saya adalah sebagai orang LAM ya. Dan mudah-mudahan tidak salah pemahaman saya. Ini juga baru diadakan pertemuan juga beberapa kali baru. Ini besok yang minggu depan tuh yang kedua ya untuk membahas tentang akreditasi berdasarkan standar yang 53 tahun 2023. Nah, akreditasi bebas biaya. Sepanjang diakreditasi oleh BAN itu bebas biaya. Ya, tetapi kalau diakreditasi oleh LAM itu maka berbayar. Nah, akreditasi oleh BAN itu adalah institusi. Institusi itu kan diakreditasinya oleh BAN, keluarnya adalah akreditasi dan tidak terakreditasi. Akreditasi atau tidak terakreditasi itu oleh BAN untuk institusi. Nah, kalau untuk program studi, tergantung kita nih. Program studinya mau cukup terakreditasi saja atau tidak terakreditasi, atau punya peringkat unggul, baik sekali, dan baik. Kalau program studinya hanya mau, oh udahlah terakreditasi saja, tidak ada peringkatnya, ya silahkan ke BAN. Tapi kalau ke LAM itu harus ada harus berbayar dan ada peringkat akreditasinya, unggul, baik sekali, dan baik. Ingat ya Bapak Ibu bahwa akreditasi, jadi baik atau tidaknya
perguruan tinggi itu sekarang, kalau berdasarkan yang Permendikbud ini, sekarang itu ditentukan oleh akreditasi program studinya. Kenapa? Karena di institusi, akreditasi institusi hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Jadi misalnya ada perguruan tinggi A sama-sama terakreditasi, perguruan tinggi B juga sama-sama terakreditasi. Nah, masyarakat ingin tahu mana yang lebih baik, perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B. Masyarakat itu akan melihat prodinya, akreditasi prodinya. Oh, perguruan tinggi A, prodi XYZ itu unggul. Perguruan tinggi B, nggak ada prodi yang unggul. Nah, masyarakat bisa menilai bahwa perguruan tinggi A lebih baik daripada perguruan tinggi B. Jadi sekarang kuncinya itu adalah di akreditasi program studi. Ya. Kemudian UPPS, iya Bapak Ibu kalau kalau Unsika udah berapa kali nih reakreditasi dengan LAM-nya, LAMDIK itu. Perdana solo tahun depan, Bu. Sebelumnya masih baru kita ban satu. PT. Oke. Ya, kami sudah berpengalaman mendampingi beberapa prodi, ada 4 prodi yang itu apa namanya ngantri ya untuk kita susun akreditasinya. Itu datanya sama Bapak memang. Makanya UPPS yang menyusun LED ya. Yang menyusun LED-nya adalah UPPS. UPPS karena datanya itu sama untuk semua UPPS ya, untuk satu UPPS. Tapi kalau untuk ini saya belum tahu ya standar LAM sekarang itu kan kita masa transisi nih 2 tahun. Sambil si LAM ini menyusun standarnya. Karena kalau kita mau lebih dari akreditasi saja, mau unggul, itu kan harus melebihi standar SNDIKT. Kalau kita memenuhi standar SNDIKT saja, cukup terakreditasi, nggak ada peringkatnya. Tapi kalau kita mau unggul, itu harus melampaui SNDIKT. Ya, dan ini LAM sekarang sedang menyusun selama masa transisi ini 2 tahun sedang menyusun standar LAM-nya, termasuk LAMDIK tadi. Ya, nah sekarang selama masa transisi ini itu tetap masih menggunakan standar yang SNDIKT itu dan LAM yang ada ya. Itu UPPS, semuanya UPPS. Jadi data juga sama. Kecuali LKPS ya. LKPS itu kan lembar kerja program studi. LKPS yang berupa tabel-tabel itu kan LKPS-nya prodi. LKPS-nya punya prodi loh, milik prodi. Jadi datanya data prodi. Tapi ketika udah masuk ke LED, LED itu adalah evaluasi diri secara keseluruhan UPPS. Kita cerita tentang UPPS secara keseluruhannya. Kemudian kita masuk detailnya itu adalah kepada analisis LKPS-nya prodi yang akan diakreditasi. Jadi kalau kita nanti Bapak Ibu asesmen lapangan, ya itu dikumpulkan oleh asesornya, tetap yang ngejawab itu adalah prodinya yang akan di assessment. Ya, LED pimpinan atau UPPS itu secara garis besar dulu ya bahwa UPPS atau Fakultas Agama Islam punya sekian prodi, akreditasinya ini, mahasiswa itu secara garis besar itu data pasti sama untuk semua prodi. Ya, tetapi tetap nanti LKPS-nya itu adalah LKPS-nya prodi. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan di Permendikbud 53 itu ya masih sama seperti yang sekarang dilakukan oleh BAN atau LAM. Data sama gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pengalaman sekian kali prodi itu nggak susah Bapak Ibu nyusun LED, awalnya aja berat. Tapi ketika udah kedua, ketiga, keempat prodi, oh ini bedakan aja kalau gitu nanti di subbab ini bahasnya tentang ini, yang lainnya sama. Jadi kurang lebihnya sama sih Pak Ferry ya, seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Baik. Mungkin untuk satu pertanyaan penutup Prof ya dari Pak Yadi, silakan. Baik. Sedikit Pak Prof, izin bertanya Bu Prof. Pak. Kenalkan saya Pak Yadi. Mana ya? Buka. Nyalain. Baik, ada satu pertanyaan aja Prof terkait apa MBKM. Apa namanya di Unsika ini kan Fakultas Agama Islam atau FAI
di Unsika ini unik, Prof. Jadi kita itu adalah Fakultas Agama Islam yang berada di bawah naungan perguruan tinggi UNU. Nah, keunikan ini juga seperti operasional kerjanya FAI ini mengikut Kemenag, tapi secara organisasi mengikut ke Kemendikbud. Nah, sempat terjadi perdebatan juga antara kami dengan pihak akademik Unsika gitu kan terkait pelaksanaan MBKM. Yang kita yakin kalau kita juga bisa untuk terlibat dalam MBKM. Cuman ada beberapa pihak ya di akademik pusat yang meyakini bahwa Eva ini tidak bisa ikut kegiatan atau program MBKM karena secara operasional Unsik FA ini masuk ke Kemenag gitu. Nah, saya mohon izin kejelasannya dari Ibu mungkin sebagai yang berpengalaman di bidang MBKM, sebenarnya apakah bisa gitu kan kita FAI meskipun secara operasionalnya ke Kemenag gitu kan, tapi karena secara organisasinya ke Kemendikbud kita juga terlibat gitu dalam MBKM. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ferry. Boleh Bu, maka Bu. Bapak, punten Pak siapa Pak? Pak Yadi. Pak Yadi. Pak Yadi ini secara struktur saya juga nggak paham ya Pak. Jadi artinya saya juga tidak bisa menjawab, tidak bisa memutuskan apakah ikut Kemenak atau Kemdikbud ya. Jadi itu yang harus diperjelas dulu ya. Kalau memang ikut Kemdikbud ya otomatis bisa MBKM Pak. Tapi kalau tidak, kalau harus ikut Kemenak, nggak tahu di Kemenak itu ada MBKM atau tidak. Nah, itu saya mungkin ini bisa ditanyakan dulu ya Pak Yadi ya. Saya takut salah kalau saya jawab ya. Nanti silakan diperjelas dulu ya. Kalau saya berbicara kurikulum ini adalah kurikulum pendidikan akademik yang versinya Kemdikbud. Ya, versinya Kemdikbudristek gitu. Belmawa Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti Kemdikbudristek. Atau gitu ya. Barangkali Ibu punya pengalaman di perguruan tinggi yang lain yang mungkin memiliki status yang sama seperti Unsika gitu. Pengalaman ada satu ya Pak. Tapi itu pun akhirnya mereka jadi kayak direkayasa gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau Kemenak itu saya nggak tahu bahwa ada MBKM nggak ya Pak Yadi ya. Saya nggak tahu di Kemenak ya ada MBKM atau nggak ada. Ada ya. Kalau ada nggak masalah. Kalau ada nggak masalah. Tapi kalau tidak ada, ya kita itu loh. Tadi saya itu selalu pada posisi yang tengah ya, win-win. Kalau misalnya di Kemenak itu tidak ada dan mahasiswa itu ingin MBKM, silakan saja di MBKM kan. Tapi nanti dilaporkannya ke Menaknya jangan itu magang atau MBKM, tapi mengambil mata kuliah. Itu mengambil mata kuliah misalnya bimbingan konseling. Padahal dia magang di jasa konseling misalnya. Begitu. Jadi mungkin ada 2 laporan ya. Jadi saya nggak tahu ya kalau di fakultas ini di Unsika ini apakah ada pelaporan PD Diktinya juga nggak ya? Ada Bro. Nah iya, kalau ada pelaporan PD Dikti berarti ada bikin 2 laporan dong ya. Satu Kemenak, satu PD Dikti ya. Untuk Kemenag kita sebenarnya di konsep MBKM-nya itu sudah menerapkan juga, Prof. Karena di Kemenag sendiri juga memang ada gitu. Yang saya tahu ya di Universitas Islam Negeri gitu ya, UIN. Untuk pelaporan PD Diktinya kita tetap merujuk ke Kemendikbud. Ya kalau begitu nggak masalah Pak ya dilaksanakan saja karena kan ada PD Diktinya ya. Kan kalau Bapak Ibu lihat ya di ban sih nggak jalan ya. Ban tuh nggak ada MBKM-nya yang lama ya.
di LAM ya, mau LAM Emba, LAM Teknik, saya nggak tahu LAM Dik ya. Itu MBKM itu 25% loh. Skor 4 itu 25% mahasiswa harus ber-MBKM. Jadi artinya kita harus mendorong mahasiswa untuk MBKM. Nah, kalau memang pelaporannya PD Dikti, ya memang kan harus ada pelaporan kampus Merdeka ya. Nah, itu kan dilaporkannya di situ. Nah, itu ya nggak masalah sih Pak Yadi, dilaksanakan saja MBKM-nya kalau demikian. Itu ya Pak Yadi, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik Bu, terima kasih Prof. Sama Bapak. Baik, izin Prof. Untuk waktu mungkin ini sudah pukul Baik, terima 17.30 kasih. ya. Terima kasih banyak atas informasi serta ilmu yang telah diberikan gitu ya sebagai penambah hazanah wawasan kita terkait bagaimana penyusunan dokumen kurikulum, kemudian bagaimana sampai pada tahap implementasi gitu ya. Dan izin Prof, ada pesan dari panitia, mungkin boleh kita kalau berkenan minta untuk materinya Prof. Oh, baik, baik. Saya share ya. Materi apa aja nih? Materi slide atau materi yang semuanya? RPS Slide segala? boleh Prof, terutama yang tadi berkaitan mungkin panduan penyusunan kurikulum tadi Prof. Oh, itu belum ya. Oh, baik. Nanti saya Kemudian share ada kemana slide ya? juga. Lewat Eh, Pak Fajar atau atau ke saya boleh Prof, nanti ya saya nanti tanyakan Pak Fajar ya WA saya ya Pak ya. Nanti Bapak ini ya. boleh Prof, terima kasih. Atau silakan catat kalau mau WA saya 0856 9716 3727. 0856 9716 oke 3727. 3727. Oke, nanti Bapak ini ya, tes ke saya nanti saya kirimkan. Oke, Baik, terima kasih Prof. sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu sudah menginjak pukul 17.31 dan sebelumnya kita mungkin apresiasi dulu untuk Prof. Dwita atas materi yang telah diberikan. Ya, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya ya kalau ada Iya, Prof. Kita yang terima kasih. Salam sehat selalu. Kami tutup Bapak Ibu sekalian dengan ucapan hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. pamit ya Bapak Ibu. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih kepada